Di tengah dinamika modernisasi militer Asia Tenggara, sorotan publik pertahanan kini tertuju pada dua proyek besar yang sama-sama dibangun di Surabaya. Di satu sisi, ada dua kapal SSV atau LPD dari pesanan lanjutan oleh Angkatan Laut Filipina. Di sisi lain, Indonesia tengah menuntaskan fregat generasi terbarunya, KRI Balaputradewa 322, yang menjadi simbol loncatan industri pertahanan nasional. Proyek SSV Filipina menjadi perbincangan setelah laporan dari Naval News menyebut adanya keterlambatan akibat tidak terpenuhinya tahapan kontrak oleh PT PAL Indonesia. Kapal pertama yang semula ditargetkan selesai pada 2025, kini dijadwalkan mundur ke akhir 2026. Informasi ini langsung memantik diskusi lintas negara. Dua kapal SSV tersebut merupakan kelanjutan dari kelas Tarlac yang sebelumnya telah sukses dioperasikan Filipina. Sebagai kapal angkut strategis dan amfibi, platform ini berperan penting dalam mobilisasi pasukan, distribusi logistik, hingga operasi bantuan bencana di negara kepulauan yang rawan bencana alam. Karena berbasis desain yang sudah ada, sebagian pengamat berasumsi proses pembangunannya seharusnya lebih cepat. Repeat build secara teori memang memberi keuntungan karena gambar teknik, pengalaman produksi, dan rantai pasok sudah terbentuk. Namun dalam praktik industri pertahanan, proyek lanjutan jarang benar-benar identik. Biasanya ada penyempurnaan berdasarkan evaluasi operasional kapal sebelumnya. Penyesuaian pada tata letak internal, sistem komunikasi, peningkatan kapasitas tertentu, atau integrasi perangkat baru bisa saja diminta oleh pengguna. Hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari otoritas Filipina yang menyebut bahwa desain ulang menjadi penyebab utama keterlambatan. Laporan yang beredar hanya menyinggung tidak terpenuhinya beberapa target kontrak sesuai jadwal awal. Artinya, faktor penyebabnya kemungkinan kombinasi antara manajemen proyek, produksi, dan penyesuaian teknis. Di ruang publik, reaksi netizen Filipina cukup beragam. Ada yang mempertanyakan kedisiplinan jadwal oleh galangan kapal Indonesia. Ada pula yang menilai keterlambatan proyek militer bukan hal luar biasa, apalagi dalam kontrak lintas negara dengan spesifikasi khusus. Perdebatan semakin menarik ketika dikaitkan dengan proyek domestik Indonesia, khususnya pembangunan KRI Balaputradewa. Fregat ini resmi diluncurkan pada Desember 2025 dan saat ini memasuki tahap pelengkapan, termasuk pemasangan dan integrasi sistem tempur. Berbeda dengan SSV yang berfungsi sebagai kapal angkut dan platform amfibi, Balaputradewa adalah kapal kombatan utama. Fregat ini berbasis desain Arrowhead 140 dari Inggris, namun dimodifikasi signifikan sesuai kebutuhan TNI Angkatan Laut. Kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Integrasi radar, sistem manajemen tempur, peluncur rudal, sensor peperangan elektronik, hingga sistem propulsi modern membutuhkan waktu panjang setelah peluncuran lambung selesai. Banyak orang awam mengira peluncuran kapal berarti proyek hampir selesai. Padahal fase setelah launching justru sangat krusial. Pada tahap inilah ribuan kabel dipasang, perangkat elektronik diuji, dan sistem tempur diselaraskan sebelum uji laut dilakukan. Karena itu, perbandingan jadwal pembangunan Balaputradewa dengan SSV Filipina tidak dapat dilakukan secara sederhana. Jenis kapal, kompleksitas sistem, serta alokasi fasilitas galangan sangat mempengaruhi durasi setiap proyek. Isu kapasitas galangan juga sering muncul dalam diskusi. PT PAL menangani beberapa proyek secara paralel, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Manajemen dok, tenaga kerja, dan rantai pasok menjadi variabel penting yang menentukan ritme produksi. Dalam industri galangan global, keterlambatan bukan fenomena unik. Banyak proyek fregat, kapal selam, bahkan kapal induk di negara maju mengalami penyesuaian jadwal karena faktor teknis, perubahan spesifikasi, atau kendala rantai pasok. Bagi Filipina, tambahan dua SSV ini krusial untuk memperkuat kemampuan respons bencana dan mobilisasi antar pulau. Sementara bagi Indonesia, keberhasilan menyelesaikan Balaputradewa akan menjadi peningkatan kemampuan membangun fregat modern secara mandiri. Pada akhirnya, kedua proyek ini masih berjalan dalam kerangka kontrak aktif. Penyesuaian timeline memang menjadi catatan, tetapi bukan berarti proyek gagal.
Yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana masing-masing kapal menyelesaikan fase akhir pembangunan dan membuktikan performanya saat benar-benar berlayar di laut terbuka.